Saya orang Melayu, jadi kue ini makanan siapa saja, baik orang lain, baik Melayu. Inilah makanan orang dulu lah, ketupat, kue bingka Melayu tuh dari nenek mamaknya dia gitu. Memang kami jualan juga. Alhamdulillah lah, namanya jualan ya kan, berlebih juga kadang, tapi tidaklah banyak. Nanti kalau ayah udah, mana tahu ayah dah tua, kau teruskan aja ini jualan. Ketupat telah menjadi kuliner khas ikonik di Nusantara. Bagi masyarakat Muslim di Indonesia, ketupat, makanan berbahan beras atau ketan ini dibungkus dengan anyaman janur kuning. Disajikan bersama menu utama saat momen perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Menurut Hermanus Johannes de Graaf, sejarawan asal Belanda yang berfokus pada penulisan tentang sejarah Jawa Indonesia, sejarah munculnya ketupat berawal pada abad ke-15, tepatnya pada masa Kerajaan Demak. Ketupat pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kalijaga sebagai bagian dari dakwah Islam di tanah Jawa. Kata kupat dalam bahasa Jawa juga berarti ngaku lepat, yang bermakna mengakui kesalahan. Tak heran jika ketupat menjadi simbol saling bermaaf-maafan dalam perayaan Idul Fitri. Di Jalan Besar Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Yus Rizal atau yang akrab disapa Abah Icik terus melestarikan budaya Melayu lewat kuliner khasnya, yakni ketupat ketan dan juga bika Melayu. Ketupat Abah Icik menjadi tempat jajanan kuliner khas masyarakat Melayu Hamparan Perak yang ramai setiap harinya. Assalamualaikum, nama saya sebenarnya Yus Rizal, dipanggil sehari-hari Icik, Bah Icik, ketupat. Karena dari mamak saya manggil awak Icik. Kalau di sekolah itu Yus Rizal pada orang tua nama saya. Kenapa dipanggil Icik? Icik, karena saya paling besar. Dipanggil Icik. Dulu mama awak nolongi ayah tirinya di kedai kopi. Nanti mau dekat bulan puasa, mama jualan di situ. Dah jualan, jajarnya lah awak. Dulu awak Udah berkeluarga baru tahu jual ketupat nih. Udah ada anak satu. Dulu kan ada malu-malunya, ya kan? Ikut orang tua aja lah. Cuman itulah kemana-mana pergi gitu. Udah terbuka, udah ada berkeluarga. Itu saya jualan. Dulu awak jualan di mana-mana. Di Belawan, Pajak Gelugur, di Martubung, Titipapan. Udah tahu orang dulu di sini aja dah. Malas lagi. Di balik keberhasilan usaha ketupatnya ini, Yus Rizal masih menyimpan kisah pilu ibunya yang sempat menjadi tulang punggung keluarga demi membiayai dirinya. Penderitaan dan jerih payah ibundanya ini menjadi semangat hidup baginya.
Ia pun menunjukkan baktinya sebagai anak kepada ibu dengan membantu sang ibu berjualan ketupat. Semenjak itulah mama awak dari kecil cerih cari nafkah untuk anaknya kan, sampai besar. Sampai saya udah keluarga. Tanya orang-orang Kampung Perak. Ayah nggak tanggung jawab, dari lahir ditinggalkannya. Banyak yang nganyam. Di banyak nganyam. Awak kadang nolong-nolongnya juga. Dulu belum keluarga, masih kecil, ya kan. Itulah awak tolong-tolongi. Mana pandai dulu berkira-kira kali kan. Nanti sore pakai kayu dulu masaknya. Di situ masak, di situ ngeringannya. Waktu hari Minggu, pas mau jualan. Tahun berapa, Pak? Dalam 6 tahun, 7 tahun lah. Kami ini tengah makan lah. Mama tuh udah diimpus kan. Nggak mau udah diimpus. Udah mak kata istri, biar awak ganti pampers. Di situ jualan ketupat juga mau ngisi. Saya mau jualan di Minggu kan rame. Udah itu, wah katanya. Mak nenek nih katanya, tengok katanya. Pas hari jam 2 lah meninggal. Nanti Anda mana tahu awak tada itu anak ya kan. Jangan dihilangkan ulang. Udah awak pesankan sama dia. Tak ada ini aja suruhnya. Usahanya aja kau, ketupatnya aja nih, lepasnya itu. Sajalah. Usaha tupatnya aja lah suruhnya. Waktu awak jualan itulah, jualan nanti awak masak malam. Nanti masak malam awak pergi ke Belawan. Dulu Belawan jualan. Nanti dah pulang jualan orang rumah masak. Nanti awak pulang dari jualan jam 12 habis pajak dah sunyi. Nanti awak ganti sana. Di sini aja lah. Dah malas awak. Dah tahu orang semua. Akhirnya udah terkenal ya, Mbak ya? Alhamdulillah lah. Namanya jualan ya kan. Berlebih juga kadang. Tapi tidaklah banyak. Itulah tadi tuh turun-menurun tadi. Dari nenek, emak awak, mamanya dia itu. Buyut. Memang kami jualan juga. Julukan Ici yang berarti kecil saat Yusrizal masih kanak-kanak ternyata membawa berkah tersendiri bagi usahanya. Dengan menjalankan pesan terakhir ibunya untuk meneruskan usaha ini, Yusrizal membuka kios jualan yang ia beri nama Ketupat Abah Ici di pinggir jalan besar Hamparan Perak, tak jauh dari rumahnya. Ia juga memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk dijadikan rumah produksi. Abah Ici juga mempekerjakan anak sematawayang dan juga saudara-saudaranya. Jadi ada berapa yang kerja sama Abah untuk usaha ini? Yang nolong, yang hari biasa aja. Kalau 1, 2, 3, 5 orang adalah yang ngisi ketupatnya. Yang masak yang ini, yang gancuhnya. Kalau yang ini sama-sama lah ya. Keluarga semua lah. Siapa aja? Jiran-jiran itu, saudara lah ya kan, termasuk. Iya, dulu kan anak awak masih kecil. Tupat Bahici katanya. Anak yang tahu tupat Bahici itu tuh. Abah Ici itu tuh. Karena orang kampung kan, Melayu. Bilang Abah Ici. Seterusnya
Tak ada hari-harinya. Kalau capek kali kadang jarang lah pergi. Kapan Abah libur? Bila mau aja lah. Kadang tak ada sedekah, ada cap arwah kan, perilah ya kan. Ada acara. Kalau lebaran, Bah? Perinya paling 4 hari, paling lama 5 hari. Terus jualan lagi. Iya. Terus jualannya apa? Belum ada kios? Belum, pakai keranjang. Pergi ke Pajak jalan rel. Nanti ada kereta api angkat banyak lagi. Sampai tahun 99 gitulah. Sayang apa tuh dulu hutan tuh. Udahlah jualan situ aja lah, aku bilang. Saya buka, ya kan, situ. Tak ada pernah orang jualan. Awak itulah jualan awak situ, bikin kepas. Dan saya jualan keluar. Nanti jam 12 baru situ jualan. Kira-kira habis siap makan. Dari pulang dari jualan makan dulu. Nanti jam 2 jualan situ. Sama istri berdua aja. Anak kecil lagi. Selain ketupat ketan, Abah Ici juga membuat bika bakar khas Melayu. Resep neneknya dahulu yang terus dilestarikan secara turun-temurun. Bika bakar ini memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yakni berasa manis dan beraroma pandan dan juga santan. Bika Melayu ini pun menjadi kuliner andalan yang dijual di kios Abah Ici bersama dengan ketupat ketan. Kalau bingka Melayunya 1.000. Tak tahu, cuman kilonya aja lah. Kadang 25, kadang 35, kadang 40. Sekitar hampir 2.000-an lah. 2.000 atau 1.000 lebih kurang. Ukuran kue loyang tu lah. 1 kilo 7 on. Tak tentu, kadang 8, kadang 14, kadang 10. Tengok hari-harinya juga udah tahu. Kecuali dia tanggal merah, hari Minggu, hari-hari besar. Buat nanti 13, 14 gitulah. Saya mesen, saya suruh beli di kedai aja, aku bilang. Nggak sanggup, aku bilang. Awak jual ketupat aja, aku bilang. Ketua kalau mau beli sana aja lah. Usaha ketupat ketan dan bika bakar khas Melayu Abah Ici ini pun mampu menghidupi keluarga kecilnya dan juga sanak saudaranya yang bekerja dengannya. Belasan juta rupiah dapat ia raih dalam sebulan karena ia berjualan setiap hari, tidak hanya pada momen-momen tertentu seperti Ramadan atau Idul Fitri. Tak tentu juga lah. Kadang ada, kadang pas-pas belanja. Kadang 500, kadang 300, kadang 200. Bersih itu penghasilan. Udah semua lah. Sisanya aku simpan lah. Udah belanja, udah apa. Kadang 300. Kadang pas-pas saja. Modal ini kelapa, pulut mahal. Kadang nggak ada, kadang lebih sedikit kue itu kan. Pas-pas kadang. Kadang pembeli juga lah. Cuman makan tuh tak ada salah lagi lah. Yang orang makan itu tak ada, nggak berubah lah rasanya. Tidak. Macam mana gitu, biasa aja. Bingung pernah. Sampai ke Marelan sana. Cari apa itu, Bang? Kelapa. Kalau nggak musim kelapa tuh, sampai harganya 20.000. Biasa aja. Ya, sekitar 10.000-an lah segandeng. Tetap aja 5.004. Tak akan tahun depan nanti mana tahu. Ya kan? Oke. Oke banget. Nanti kalau ayah udah, mana tahu ayah dah tua, kau teruskan aja ini jualan nih. Iyalah, saya teruskannya ini. Belajarlah kau Nure. Masa depan untuk anak kau. Ya kan dia? Belajar betul-betul. Usah kau kerja-kerja makan gaji lagi, aku bilang.
Ini aja kau kerja ya Ji. Nah, Iyalah. nanti mana tahu ada rezeki nanti kan. Untuk anak kau bisa sekolah, ya kan? Jangan macam-macam pula. Apa kata orang kawan-kawan jangan dengari. Fokuskan aja jualan ni. Belajar kau Nuri, cara belajar bakar kuih. Ini je, turun menurun aja. Nenek kau, punyang, lah, harus tahu kau lah. Biasanya je, kalau apa yang langka-langka je lah jual. Ada kau tengok orang jual ketupat, ada orang tengok orang jual kuih bingka. Ada, tapi lain rasanya je. Lain lah. Ya kan je? Pernah je pergi kan ke kota-kota, mana ada bingka, jarang ada je. Jarang. Yang ada goreng-gorengan. Husni Tarmizi adalah anak sematawayang Abah Icik. Ia selalu menuruti nasihat sang ayah untuk tidak mencari pekerjaan di luar rumah, melainkan terus mengembangkan usaha ketupat dan bika Melayu ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husni Tarmizi, anak dari Yusrijal, atau yang sering dikenal dengan Mbah Icik Ketupat. Saya anak tunggal, nggak ada saudara. Dan sekarang udah menikah, Sekarang udah menikah. berapa anak? Sekarang saya punya anak 3. Pesannya kemarin itu nggak usah kerjalah di pabrik atau di mana, terusin aja jualannya ayah ini. Itu pernah kerja di pabrik, sempat kuliah juga dan terus putus. Kuliah jurusan apa dan di mana? AMI, pelayaran. Kenapa nggak diterusin, Bang? Karena keuangan juga. Semester berapa Pak? Sudah semester terakhir. Perasaan kemarin tuh serba salah sih. Dan itu kan udah menikah juga. Udah menikah, terus mau ngurus kuliah juga, terganggu dengan keuangan. Jadi milih keluarga lah. Alasannya itu nggak disuruh-suruh, nggak ada kerja target. Kapan kita mau libur itu libur. Itu sih enaknya. Kau tak usah makan gaji itu. Yang penting kau ini aja kau teruskan. Kau tolong aja ya udah. Satunya ya kan. Yang penting dia bagus. Ya kan? Alhamdulillah lah. Kalau bisa apa belanja ya belanja. Kadang anak mau minta kasih kan. Kena rasanya oke. Cantik pun kalau enak apa. Kan? Yang penting rasanya. Husni Tarmizi sadar sebagai anak satu-satunya dari Abah Icik, ia memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya meneruskan usaha orang tuanya, tapi ia juga harus mengembangkan usaha ini agar lebih maju di tengah persaingan. Istri Husni pun membantu penjualan ketupat dengan mempromosikannya di media sosial. Iya, istri lah lebih ke medsos. Apa aja nih yang dia buat di medsos? Posting-postingan live di TikTok. Itu sih. Konten-konten. Alhamdulillah udah bisa cicilan rumah walaupun nyicil. Itu sih. Udah bisa jalan-jalan bawa anak kemana-mana gitu. Kalau saya sih pikirannya lanjutin usaha orang tua, terus
Ya main di medsos sih. Kalau untuk cabang, buka cabang itu belum kepikiran dulu. Alhamdulillah semenjak viral juga, pembeli makin rame. Dari mana-mana lah, dari jauh-jauh, dari luar kota pun ada. Dari luar pulau pun ada. Jakarta. Awal viral, konten kreator sih datang sendiri ke sini. Kami nggak tahu apa-apa gitu, nggak ada manggil. Malah terakhir-terakhir ini hampir seminggu sekali datang konten kreator. Buat konten-konten kreator di Medan ataupun di luar kota, terima kasih banyak udah datang buat konten dan viral di ketupat Icik Hamparan Perak. Tidak hanya sekadar berjualan, Abah Ici juga turut melestarikan kuliner khas Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Delhi. Ia juga menghidupkan bulan Ramadan dengan menjual bubur sup atau bubur pedas yang menjadi kuliner khas tradisional Kesultanan Delhi saat berbuka puasa di lingkungan istana dan juga di masjid peninggalan Kesultanan Delhi, yakni Masjid Raya Al-Osmani Medan Labuhan. Walaupun gubuk dulu pun datang orang, ya, yang pakai mobil-mobil mendatang, orang pun heran, apa resep kau deh, atau pula awak berdukun-dukun, yang tak tahu bilang, yang penting rasa kuehnya lah, aku rasa. Nah, kalau orang yang mewah tuh kan sini bawa mobil apa gini deh, dalam hati orang kok bisa gitu deh, gubuk dulu jelek kali, atap tepasnya berohak-rohak hari itu. Pas tidur aja hari itu. Yang di depan tuh ya. Datang adik sepupu awak, cantik ke dia itu katanya. Awak cantik kalau sikit-sikit tuh. Bisa lah macam kios gitu, jadilah. Tak pernah awak ngasari orang jualan. Malah awak harus ramah sama orang. Ya kan? Kadang belanja pembeli kan tingkah-tingkah orangnya. Awak diam aja lah ya kan. Ya kan. Sifat manusia kan lain. Sampai sekarang nih bangga lah jadi orang Melayu. Dan Hamparan Perak nih lebih banyak lagi terkenal gitu. Di luar kota, di mana-mana jadi orang tahu itu Hamparan Perak. Kotanya Melayu, kotanya kuliner. Saya orang Melayu, jadi kue ini makanan siapa saja, baik orang lain, baik Melayu. Inilah makanan orang dulu lah, ketupat, kue bingka Melayu tuh. Zaman dulu, zaman raja-raja nenek awak dulu kue itu perbanda namanya itu. Saya senang sekali lestarikan budaya Melayu.